berhenti mengenai agama Islam di Mapur, kemudian ke wilayah lainnya. Jadi Aceh Anta hidup di dalam tutur lisan dan komposisi lisan masyarakat bangsa yang sampai sekarang masih diperdebatkan mengenai konten ilmiahnya. Namun dalam buku korpus saya mencoba untuk menghadirkan Aceh Anta dalam bentuk yang lebih real sebagai seorang ulama yang mempunyai jasa luar biasa kepada kita dalam mendakwahkan agama Islam. Memang pada akhirnya Aceh Anta itu menjadi sebuah tokoh yang legendaris bagi orang Lum, yaitu orang sebuah komunitas masyarakat adat yang tinggal di daerah Mapur, Sejam dan Air Ali. Bagi mereka Aceh Anta itu adalah bukan orang Muslim, tetapi seorang dewa ataupun keturunan leluhur mereka yang sekarang tuh bisa dibilang bukan dia tapi rai. Jadi orang Lum mengatakan bahwa Aceh Anta adalah leluhur mereka. Orang Lum berasal dari Aceh Anta. Nah, ini sangat kontras sekali bila kita dengarkan dari orang Mapur yang mengatakan bahwa Aceh Anta itu adalah orang Muslim yang berasal dari negara Arab. Kemudian saya menggali lagi ke beberapa wilayah seperti di Bangka Kota. Di Bangka Kota pun mengatakan bahwa Aceh Anta itu adalah seorang ulama yang mendakwahkan agama Islam di daerah Bangka Selatan. Dan mereka menunjukkan sebuah makam berukuran besar di daerah Bangka Kota, di belakang pemukiman penduduk. Di situ ada makam berukuran 6 meter, lebarnya 3 meter dari batu karang. Jadi kalau kita melihat usia makam itu dengan uji karbon dan juga dengan mempelajari inskripsinya dan juga epigrafinya, yaitu ilmu tulisan kuno, makam itu sekitar berusia sekitar 820 tahun. Jadi kalau dihubungkan dengan tokoh Aceh Anta, memang ada konsekuensi linearnya, maksudnya agak nyambung, tetapi itu juga tidak cukup kuat. Untuk itu di sini saya ingin mendengar pendapat dari teman-teman atau adik-adik yang hadir mengenai Aceh Anta itu sendiri. Kalau dari saya, Aceh Anta itu ada dan bukan tokoh fiktif. Saya mungkin tidak bisa menjelaskan secara gamblang dari awal sampai akhir sambil juga waktu ya. Tetapi adik-adik dan teman-teman bisa membaca di buku korpus mengenai kehadiran Aceh Anta dan sosok beliau itu bagaimana. Jadi Aceh Anta mudah-mudahan akan lahir dalam bentuk yang lebih real, bukan hanya hadir dalam tulisan kita yang tidak terbatas sama sekali. Jadi di buku korpus Aceh Anta itu mempunyai nama Syekh Syarif Abdul Rasid. Dia 3 saudara. Aceh Anta adalah saudara pertama, saudara keduanya dimakamkan di daerah Bukit Tuing yang disebut orang sebagai makam keramat Aceh Kerang. Dia mempunyai nama Syekh Muhammad. Kemudian dia punya adik lagi yang bungsu bernama Syekh Ibnu, yang kita sebut sebagai Aceh Bedengung atau Benu. Jadi sebetulnya 3 orang ini adalah ulama yang awal pada abad mungkin ke-10 atau ke-11 yang hadir ke Bangka untuk membawa agama Islam. Namun pada saat itu nilai-nilai Islam itu kemudian bercampur dengan tradisi lokal masyarakat Bangka, sehingga pada akhirnya sampai generasi kita sekarang yang hidup saat ini, nama Aceh Anta itu lebih dikenal dengan tokoh legendaris ataupun tokoh fiktif yang seperti orang bilang raksasa, kemudian dewa, mempunyai banyak ilmu dan lain-lain, tetapi nilai-nilai spiritual lainnya ataupun nilai logis lainnya tertutupi karena komposisi, karena apa ya? Karena banyak hal yang tereduksi dari perubahan zaman dan tidak ada yang menggali sosok Aceh Anta itu secara ilmiah. Jadi pada akhirnya nilai-nilai positifnya itu hilang dan kemudian berkolaborasi dengan nilai-nilai tradisi lokal masyarakat bangsa kita. Apalagi beliau sangat dekat hubungan emosionalnya dengan Mapur. Betapa tidak kita bisa melihat di daerah ujung Mapur itu di daerah Bukit Tuing. Di situ ada 4 situs megalitik Aceh Anta, situs batu besar Aceh Anta. Di situ ada situs tapak kaki, situs
Batu Sabik, Batu Gunang, dan Pariake. Jadi ada beberapa situs yang diakini masyarakat berhubungan dengan Ake Anta itu sendiri. Mungkin teman-teman kalau sana sangat jauh sekali, tapi bisa melihat fotonya itu di dalam buku korpus. Mungkin sekian dari saya dulu. Saya ingin mendengar pendapat dari adik-adik dan teman-teman yang hadir di sini. Mungkin punya pengalaman atau cerita lain tentang Ake Anta. Silakan kita share di sini, kita diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Deki. Jadi cerita Bang Deki tadi penting ya sebetulnya. Walaupun ringkas, Bang Deki tadi menyampaikan poin-poin misalnya begini. Bang Deki mulai dari bahwa Ake Anta itu mitos yang berkembang di tengah masyarakat. Kemudian Bang Deki mencoba mencari tahu. Kemudian ada langkah-langkah yang Bang Deki lakukan. Awalnya Bang Deki melakukannya dengan cara awalnya gitu ya, menggunakan cerita tutur atau sejarah lisan gitu. Jadi metode pertama yang Bang Deki pakai itu adalah sejarah lisan. Sejarah lisan itu bagaimana kita mencari tahu tentang masa lalu dari tuturan, dari apa yang disampaikan. Karena kita percaya gitu, dalam khususnya nanti Bung Ali bisa cerita gitu ya, dia lebih mengetahui tentang ilmu sejarah gitu. Itu bisa kita jadikan data. Contohnya gini aja ya. Kenapa sampai satu kata Ake Anta itu bisa bertahan sampai ratusan tahun? Berarti itu disampaikan turun-temurun gitu kan, dengan kata yang sama. Berarti ini sudah panjang ceritanya. Di situ kita bisa menduga, oh ini adalah data. Tetapi menurut Bang Deki itu belum cukup. Bang Deki mencari cara lain untuk membuktikan siapa Ake Anta itu, kemudian ke Bangka Kota. Bangka Kota tahu? Tahu? Ada yang tahu? Oke. Bangka Kota ini kemudian ketika Bang Deki datang ke Bangka Kota dan di situ ada banyak kuburan ya. Makam. Bang Deki kemudian, bagaimana kemudian saya memahami kuburan-kuburan ini? Bang Deki kemudian meminjam ilmu-ilmu lain gitu untuk memaknai artefak. Di situ kemudian masuk ilmu lain, ada arkeologi, ada epigrafi tadi disebutkan oleh Bang Deki. Jadi cerita tentang buku ini sebetulnya itu tidak melulu tentang sejarah loh. Bang Deki selama 8 tahun menulis buku ini dia sambil belajar. Dia sambil belajar karena kalau mau dibuka rahasianya, Bang Deki ini jurusan ekonomi dan bekerja di rumah sakit. Gimana kita bisa menyebut dia punya otoritas sebagai penulis sejarah gitu ya? Tapi kemudian Bang Deki berproses gitu. Ya kalau teman-teman ingat pelajaran biologi dulu ada namanya Charles Darwin gitu ya. Dia datang ke sebuah pulau, kemudian dia hidup di sana, dia mengamati terus-menerus. Dia nggak tahu tentang batu-batuan, dia belajar tentang geologi. Dia nggak tahu tentang tanaman, dia belajar geologi. Semacam itu kira-kira. Bang Deki datang ke sana, dia kemudian untuk memaknai kuburan ini saya harus punya ilmunya. Belajarlah Bang Deki. Selama 8 tahun dia menjadi seorang otodidak. Nggak pakai kuliah lagi. Jadi 8 tahun dia belajar banyak jurusan. Ya. Kemudian lewat setelah Bangka Kota kemudian berproses terus-menerus dan jadilah buku ini. Jadi buku ini, di balik buku ini ada banyak sekali pengetahuan yang perangkat pengetahuan yang dipakai gitu ya. Bang Deki tadi mengajak dialog juga dengan teman-teman gitu ya, tentang benar nggak sih yang kalian dengar selama ini Ake Anta itu ya yang kayak gitu ya, yang raksasa gitu. Telapak kakinya besar dan bahkan ada ya cerita yang konon gitu, kaki kirinya di Bangka, entah kaki kiri atau kanan gitu ya, di Bangka, kaki kanannya di Jakarta, di Palembang gitu. Silakan imajinasikan ya, kalau kita naik kapal cepat itu 3 jam gitu ya.